Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak diharapkan dapat berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Materi pembahasan bahasa Indonesia kelas 7 pada hari ini yaitu tentang bab 1, belajar mendeskripsikan. Sebelum penjelasan mengenai materi belajar mendeskripsikan, anak-anak diharapkan telah mempersiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat poin-poin yang dianggap penting. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Adapun materi yang akan kita bahas pada bab ini yaitu pengertian teks deskripsi, tujuan, ciri-ciri, jenis, menentukan isi teks deskripsi, struktur teks deskripsi dan pengembangan deskripsi bagian, serta penggunaan bahasa teks deskripsi. Berikut adalah salah satu lagu nasional ciptaan Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nah, pada lagu Rayuan Pulau Kelapa berisi deskripsi keindahan Indonesia. Coba anak-anak menyanyikan lagu tersebut agar anak-anak bisa memahami isi dan kandungan yang ada pada liriknya. Pada lirik Rayuan Pulau Kelapa, Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagunya. Nah, kira-kira apa saja sih yang dideskripsikan Ismail Marzuki melalui lagunya tersebut? Coba berikan alasan anak-anak dan berikan pendapat anak-anak, kemudian anak-anak tulis di buku masing-masing. Kemudian, coba anak-anak amati kata-kata apa saja sih yang menunjukkan bahwa lagu tersebut mendeskripsikan keindahan Indonesia. Ayo, belajar sungguh-sungguh agar dapat memberi sumbangsih untuk Indonesia. Sebelum Miss menjelaskan atau meminta anak-anak memperhatikan foto atau gambar yang ada di video, Miss ingin bertanya kepada anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar atau membaca sebuah teks deskripsi? Tentu anak-anak pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi atau media sosial yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Ya, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada video. Kalau kita perhatikan, pada video ini ada gambar pantai, kemudian ada gambar kelinci, ada gambar kucing, dan ada gambar pegunungan. Kemudian, apa sih hubungannya gambar tersebut dengan pembahasan kita pada materi belajar mendeskripsikan? Nah, gambar tersebut Miss berikan kepada anak-anak untuk memilih salah satu, kemudian anak-anak silakan menggambarkan. Misalnya memilih pantai. Nah, anak-anak gambarkan di sana ada langitnya, ada awan, ada pohon kelapa, ada sampan, ada bentangan air laut yang luas dan sebagainya. Anak-anak kembangkan menjadi sebuah kalimat dan sebuah paragraf yang indah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan materi. Materi yang pertama yang akan Miss jelaskan yaitu tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi menggambarkan suatu objek, tempat, peristiwa, dan lainnya secara jelas dan terperinci. Nah, perlu diketahui, objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Jadi, apa yang dideskripsikan objeknya itu memiliki ciri khusus yang membedakan objek tersebut dengan objek yang lain. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan teks deskripsi.
Nah, kira-kira tujuannya apa ya teks deskripsi ini? Salah satu tujuannya yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan objek, tempat, peristiwa, sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, merasakan, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, pada tujuan penulisan teks deskripsi, dia menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif dan jelas, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, maksudnya berarti antara penulis yang satu dengan yang lainnya itu tidak harus sama ketika menggambarkan objek yang sama. Jadi bisa saja berpendapat berbeda. Menurut si penulis A seperti apa dan menurut penulis B seperti apa begitu. Semoga untuk pengertian dan tujuan teks deskripsi ini dapat dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks deskripsi. Untuk ciri-ciri teks deskripsi ada yang pertama menggambarkan sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Yaitu bisa objek, bisa tempat, bisa peristiwa atau lain sebagainya. Kemudian ciri teks deskripsi selanjutnya yaitu menjelaskan secara rinci dan juga menjelaskan ciri fisik dari objek yang dibahas. Misalkan warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Yang pertama itu ada ciri tujuan. Apa sih ciri tujuan dari teks deskripsi? Nah, ciri tujuannya itu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, pada teks deskripsi ini bertujuan menggambarkan, melukiskan secara jelas, secara rinci, dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, mungkin suatu suasana, perasaan, sehingga pembaca seolah-olah atau seakan-akan dapat melihat, mendengar, serta mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, selain ciri tujuan, ada pula ciri objek yang dideskripsikan. Nah, apa maksudnya? Nah, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Objek yang dideskripsikan harus bersifat pendapat personal atau pribadi. Nah, ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Misalkan, si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Nah, itu adalah pendapat pribadi dari penulis, mungkin berbeda dengan pendapat penulis yang lain. Nah, pada hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas tersebut yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian pula dengan ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus yang sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Nah, di sini yang menggambarkan bahwa ciri objek yang dideskripsikan itu bersifat pendapat pribadi atau personal. Kemudian, selain ciri tujuan dan ciri objek, ada pula ciri isi. Nah, apa sih maksud dari ciri isi ini? Pada ciri isi ada 3 poin yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Contohnya nih, menjelaskan tentang pantai. Di sana harus dikasih bagian, mungkin pada paragraf pertama menjelaskan tentang pantainya, atau yang kedua tentang lautnya. Lautnya itu berisi apa aja? Mungkin di dalamnya ada ikan-ikan, terumbu karang, dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Secara konkret berarti secara nyata ya. Nah, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Nah, di sini lebih dijelaskan dari kata indah itu seperti apa sih? Dan baik itu seperti apa? Oke, cantiknya seperti apa? Nah, di situ harus lebih dijelaskan lagi, diperinci. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Misalkan warna dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, orange. Nah, itu contoh kecilnya. Mungkin anak-anak bisa mencari lagi contoh-contoh
yang lain di sumber-sumber belajar yang lain selain buku paket kita. Ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya nih, tentang pantai, di sana bisa menggunakan kata ombak menggempur. Nah, kata menggempur itu kan sebenarnya lebih ke emosional, padahal nyatanya tidak seperti itu. Kemudian, kemolekan pantai. Nah, pantai kan indah, tapi di sini menggunakan kata kemolekan biar lebih dapat kesannya gitu kan. Kemudian ibu yang tangguh. Nah, ibu yang tangguh itu seperti apa? Kata tangguh itu yang menciptakan suatu emosional. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan tentang ciri tujuan, ciri objek, dan ciri isi, semoga anak-anak dapat memahami apa sih maksud dari ketiga poin ini, dan anak-anak dapat menyimpulkan sendiri perbedaannya. Materi terakhir pada video ini yaitu membahas tentang jenis teks deskripsi. Nah, jenis teks deskripsi di sini ada 3. Teks deskripsi subjektif, teks deskripsi spasial, dan teks deskripsi objektif. Nah, masing-masing akan dijelaskan, yaitu yang pertama, teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif ini yaitu suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Jadi itu berdasarkan penilaian pribadi dari seorang penulis. Ya, jadi belum tentu sama antara penilaian penulis A sama B, seperti itu. Yang kedua itu teks deskripsi spasial. Nah, teks deskripsi ini dalam penggambarannya objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Nah, pada jenis teks ini, ruang yang bisa dideskripsikan itu mungkin kamar, ruang kelas, ruang kantor, kemudian taman, ruang tamu, dan sebagainya ya. Jadi dia lebih kepada ruang-ruang, bagian-bagian ruangnya. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Nah, dalam jenis teks ini, penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini atau pendapat penulis sendiri. Jadi, pada jenis teks ini harus apa adanya sesuai dengan kondisi di lapangan, ya. Jadi tidak boleh dibuat-buat atau dilebih-lebihkan. Selain jenis teks deskripsi yang telah dibahas sebelumnya, ada juga nih jenis teks deskripsi yang ditinjau dari bentuk teksnya. Nah, terbagi menjadi 2. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri. Teks deskripsi ini dia berdiri sendiri sebagai sebuah teks yang utuh. Jadi dia benar-benar ditulis untuk menciptakan atau menggambarkan sebuah objek, dan dia tidak ikut di teks yang lain, ya. Memang khusus inilah sebuah teks deskripsi. Kedua, yaitu teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya berdiri sendiri, nah ini dia menjadi bagian dari teks lain. Teks lainnya itu bisa berupa cerpen, novel, lagu, iklan, dan sebagainya. Nah, teks deskripsi ini disisipkan ke dalam sebuah teks yang lain, mungkin disisipkan pada cerpen atau novel atau lagu atau iklan. Nah, di sini digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang berhubungan dengan teks tersebut. Jadi masih ada kaitannya, jadi disisipkan ya. Nah, ini untuk jenis teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Untuk jenis teks deskripsi berarti ada 5 ya. Miss ulangi, yaitu teks deskripsi subjektif, spasial, dan objektif, serta berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu berdiri sendiri dan menjadi bagian dari teks yang lain. Semoga anak-anak dapat paham ya untuk bagian jenis teks deskripsi ini. Pada video hari ini, pemaparan materi telah Miss jelaskan, yaitu tentang pengertian, tujuan, ciri, serta jenis teks deskripsi. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Nah, Miss mohon maaf jika Miss ada kesalahan, kekurangan, serta kesilapan pada pemaparan materi. Materi selanjutnya akan Miss bahas pada pertemuan berikutnya.
Akhir kata, Miss mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.